Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nuraini dengan NPM 240211357. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dan karya tulis artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Tantangan dan Strategi Pengelolaan Arus Kas dalam Manajemen Keuangan UMKM di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Langsung aja, selanjutnya. Apa itu UMKM? Usaha kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Artinya, keberadaan UMKM sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun, di balik kontribusi besar itu, banyak UMKM masih menghadapi masalah serius, terutama dalam hal pengelolaan arus kas. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik. Contohnya memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, hingga menyusun rencana kas yang jelas. Padahal, arus kas sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha secara nyata, bukan hanya sekedar untung di atas kertas. Tanpa arus kas yang sehat, UMKM bisa mengalami kesulitan membayar utang, gaji karyawan, hingga membeli bahan baku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui lebih dalam apa saja sih tantangan dan strategi yang dapat diterapkan agar UMKM bisa lebih bertahan dan berkembang di masa depan. Baik, setelah mengetahui latar belakang pentingnya UMKM dalam perekonomian, sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu arus kas. Apa sih arus kas itu? Arus kas adalah pergerakan masuk dan keluarnya uang tunai dalam suatu usaha selama periode tertentu. Di sini, arus kas mencerminkan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di dalam bisnis tersebut. Kenapa sih itu penting? Karena arus kas adalah indikator utama untuk mengetahui apakah sebuah usaha mampu memenuhi kewajiban operasional dan keuangannya seperti membayar gaji, memberi bahan baku, atau melunasi hutang. Untuk membahas lebih dalam topik ini, ada 4 pertanyaan kunci yang akan saya jawab dalam presentasi ini. Yang pertama itu, apa sih peran arus kas dalam keberlangsungan UMKM? Apakah arus kas itu penting dan dari keuntungan di atas kertas? Yang kedua itu, apa saja sih tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola arus kas? Misalnya seperti pencampuran uang pribadi dan usaha atau pencatatan yang buruk. Yang ketiga itu, strategi apa sih yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM? Apakah ada cara praktis atau teknologi yang bisa digunakan? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih peran pemerintah dan lembaga pendukung lainnya? Apakah mereka punya program yang bisa membantu UMKM lebih siap secara finansial atau tidak? Melalui pertanyaan itu, kita akan menggali lebih jauh bagaimana pengelolaan arus kas bisa menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan mengembangkan UMKM. Selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pentingnya arus kas bagi keberlangsungan UMKM, mengidentifikasi tantangan internal dan eksternal dalam pengelolaan arus kas, mengevaluasi strategi apa aja sih yang efektif yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM, dan yang terakhir itu memberikan saran kepada UMKM dan pemerintah. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam mengelola arus kas. Yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya pencatatan dan pengelolaan arus kas, sehingga pengambilan keputusan seringkali dilakukan tanpa dasar yang jelas. Poin kedua yaitu tercampur aduknya antara uang pribadi dan uang usaha. Ini membuat pelaku usaha kesulitan mengetahui keuntungan yang sebenarnya dan memperburuk transparansi keuangan karena tidak ada pembeda antara uang pribadi dan uang
Usaha. Poin ketiga yaitu tidak adanya pencatatan transaksi. Tanpa pencatatan harian yang rapih, pelaku usaha kesulitan menganalisis keuangan dan merencanakan kebutuhan operasionalnya. Yang keempat yaitu ketergantungannya pada penjualan harian. Masih banyak UMKM yang hanya mengandalkan pendapatan harian tanpa cadangan kas, sehingga ketika penjualan menurun, operasional pun langsung terganggu. Yang kelima yaitu poin terakhir, piutang dari pelanggan yang tertunda. Penundaan pembayaran dari pelanggan membuat arus kas mudah terganggu karena dana yang dibutuhkan tidak segera masuk. Dari tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan manajemen keuangan dan kedisiplinan dalam mencatat serta mengelola arus kas agar UMKM bisa bertahan dan berkembang. Slide selanjutnya yaitu dampaknya jika arus kasnya buruk. Jika arus kasnya tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat serius bagi UMKM. Di antaranya yaitu 1. Kesulitannya membayar gaji dan utang. Meskipun bisnis terlihat untung di atas kertas, tanpa kas yang cukup, kewajiban operasional tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, tidak bisa ekspansi usaha. UMKM akan kehilangan kesempatan untuk berkembang karena tidak ada dana yang bisa digunakan untuk investasi atau membuka cabang baru. Yang ketiga, kehilangannya peluang investasi. Peluang bisnis secara terlewat karena tidak ada dana awal yang tersedia meskipun permintaan pasar luas. Poin terakhir yaitu terancamnya bangkrut. Walaupun secara laporan untung, banyak usaha yang tutup, bahkan bukan karena rugi tetapi karena kehabisan uang tunai untuk beroperasi. Ini sebabnya kenapa arus kas lebih penting dari sekadar untung di atas kertas. Arus kas adalah napas bisnis. Slide selanjutnya yaitu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh UMKM untuk mengatasi tantangan yang tadi. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang satu itu menyusun proyeksi arus kas. Dengan merencanakan pemasukan dan pengeluaran, UMKM bisa menghindari kekurangan dana secara tiba-tiba. Yang kedua itu menggunakan aplikasi pembukuan digital. Banyak sekali ya sekarang aplikasi pembukuan digital. Contohnya kayak buku warung atau Lamikro, membantu pencatatan lebih rapih dan cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu memisahkan rekening pribadi dan usaha. Ini penting agar keuangan usaha lebih transparan dan mudah dikontrol. Yang poin keempat, menyediakan dana darurat. Dana cadangan berguna saat ada pengeluaran mendadak atau penjualan sedang menurun. Jadi itu sangat penting. Yang poin kelima yaitu negosiasi pembayaran dengan pelanggan dan supplier. Misalnya, memberikan insentif atau pembayaran awal atau meminta tenggat pembayaran yang lebih longgar. Yang keenam, monitoring laporan kas secara rutin. Memeriksa berkala membantu UMKM mengetahui kondisi keuangan real time dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, UMKM bisa mengelola arus kas secara lebih sehat dan siap menghadapi situasi tak terduga. Selanjutnya yaitu ada dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Agar UMKM bisa mengelola arus kas secara lebih efektif, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangatlah penting. Ada beberapa peran strategi yang bisa mereka lakukan, di antaranya yaitu yang pertama itu pelatihan literasi keuangan. Pemerintah bisa membuat program seperti Lamikro dan Kemenkop UMKM, OJK dan BLK dan memberikan edukasi keuangan yang praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Yang kedua itu akses pembayaran yang murah. Pemerintah bisa membuat program seperti kredit usaha rakyat
dengan bunga yang rendah dan subsidi dari pemerintah sangat membantu menjaga kelancaran arus kas, terutama saat pendapatan menurun. Yang ketiga yaitu digitalisasi keuangan. Penggunaan QRIS seperti OVO, GoPay, dan aplikasi pembukuan digital sangat mendukung efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan. Poin kelima yaitu insentif fiskal dan pelindungan hukum. Misalnya, pengurangan pajak bagi usaha mikro, sertifikasi halal gratis, serta pelindungan atas hak kekayaan intelektual produk UMKM. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pendampingan berkelanjutan. Melalui program inkubator bisnis, pelatihan pelanjutan, dan komunikasi digital, pemerintah bisa mendorong UMKM terus berkembang sesuai perkembangan pasar dan teknologi. Dengan dukungan yang tepat, UMKM akan semakin siap menghadapi tantangan dan tumbuh secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada penutupan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa arus kas adalah kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Namun, tantangan seperti pencatatan yang buruk, rendahnya literasi keuangan, dan tercampurnya dana pribadi dan dana usaha seperti yang sering terjadi di lapangan. Karena itu, UMKM perlu menerapkan strategi yang tepat, mulai dari menyusun rencana kas, memanfaatkan aplikasi keuangan digital, hingga membangun kedisiplinan yang tercatat dan pencatatan. Di sisi lain, dukungan pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting, baik melalui pelatihan, akses pembiayaan murah, digitalisasi keuangan, maupun pendampingan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM di Indonesia bisa tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan kompetitif di tengah tantangan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.